Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kalian ini garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dapat diasinkan? Tiada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kalian ini cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebagai murid Kristus, bagian dari peran kita adalah membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik bagi semua orang. Kita membawa sukacita, kebajikan, dan karya belas kasih ke dalam tempat-tempat di mana kita tinggal dan bekerja. Garam adalah bumbu yang mengeluarkan rasa dari pelbagai jenis makanan. Garam memungkinkan kita merasakan lebih banyak cita rasa alami dari makanan tersebut. Ia membuat makanan yang baik terasa lebih nikmat. Dengan menambahkan garam kita ke dalam interaksi dengan sesama, kita dapat membantu mereka menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri, sebagaimana dikatakan oleh penulis Katolik Matthew Kelly. Kita seharusnya berusaha menjalani hidup dalam kebajikan dan dengan lembut mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Bersikap ceria, dapat dipercaya, membantu, dan ramah adalah cara-cara untuk membawa garam ke dunia di sekitar kita. Saudara-saudari, dalam cara kita berbicara, kita dapat menjadi garam dunia. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus menjawab setiap orang. Dalam dunia kuno, garam sering digunakan untuk menarik keluar kotoran dan mencegah daging menjadi busuk. Ketika perkataan kita dibumbui dengan garam, itu berarti kata-kata kita murni dan memberi kehidupan, tidak mengandung noda yang tidak murni atau gosip yang merusak orang lain. Yesus juga memanggil kita untuk menjadi terang dunia. Terang bersinar di tengah kegelapan, menerangi kebenaran. Yesus adalah terang utama bagi dunia. Terang kita menyala dari terangnya. Sebagai murid Kristus, kita memiliki kehormatan untuk menjadi pembawa terang Kristus, terang kebenaran dan kejujuran, bahkan dalam situasi tergelap sekalipun. Terang kita ditempatkan di atas kaki dian. Artinya kita tidak bersinar hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk dunia. Terang kita membawa pesan keselamatan Kristus kepada semua orang. Aku telah menetapkan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Kita dapat hidup sebagai pembawa terang dengan berusaha membawa terang Kristus kepada setiap orang yang kita temui, melalui teladan kejujuran, kebaikan, dan keramahan. Namun yang lebih penting, kita membagikan terang Kristus dengan mewartakan pesan keselamatan dari Injil. Menjadi garam bagi rasa dan terang bagi kebenaran adalah bagian dari misi kita sebagai murid Kristus. Kita tidak melakukannya demi kemuliaan diri kita sendiri, agar orang lain melihat kita sebagai orang baik. Hidup Kristen bukanlah program peningkatan diri, meskipun kita memang bertumbuh dalam kekudusan karenanya. Tujuan akhirnya adalah untuk memuliakan Allah. Kita ingin orang lain melihat kita menjalani iman kita dalam perkataan dan ucapan, juga dalam tindakan dan kebenaran, agar mereka dapat mengenali Kristus di dalam diri kita. Kita tidak perlu mengandalkan diri sendiri untuk menjadi garam dan terang, karena Yesuslah sumber dari semuanya. Melalui rahmat sakramen dan perjumpaan kita dengannya, Yesus Kristus tinggal dalam diri kita. Rahmat dan terangnya bukan terang kita sendiri yang terpancar kepada orang lain.
7 karunia Roh Kudus membuat kita mampu menjadi garam dan terang di dunia. Kebijaksanaan, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengetahuan, takut akan Tuhan, dan kesalehan. Semua ini bekerja bersama untuk membantu kita membawa garam dan terang Kristus ke dalam rumah, gereja, tempat kerja, dan masyarakat kita. Dunia menjadi tempat yang lebih baik untuk dihuni, karena orang-orang Kristen yang hidup sesuai panggilan ini untuk memuliakan Allah dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.